Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti yang kamu lihat, ya, ini ada pembacaan untuk percintaan pertengahan 2022 berdasarkan Jupiter transit, ya. Dan di sini kalau kamu dengar suara aku bindeng, karena memang di video aku sebelumnya aku udah bilang kalau aku nggak begitu sehat. Sebenarnya udah 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Itulah kenapa aku nggak ada buat video beberapa saat ini, karena memang aku benar-benar drop bed rest. Karena jika aku punya waktu, aku sempatkan untuk personal reading orang yang memang udah booking, udah ngambil nomor antrean sama aku, ya. Jadi aku buat personal reading mereka gitu. Namun untuk YouTube memang aku beberapa hari istirahat gitu, karena memang gimana ya, semakin aku ngomong gitu semakin gak nyaman cuman tenggorokan aku, cuman ya namanya pekerjaan ya, dan aku harus selesaikan agar aku bisa lanjut ke video seri April ya. Dan seperti kamu lihat sini, aku nggak sendiri, ada labu di sini ya. Oke, labu menemani aku dari tadi. Hey, jadi kalau kamu aku ngeliat ke atas ini karena aku ngeliat kameranya dan juga menghentikan videonya sementara. Oke. Jadi aku nggak mau untuk selalu menjelaskan ya. Jadi kalau kamu atau siapapun penonton baru yang nggak tahu, kamu bisa cek aja di video aku gitu. Ataupun kalau kamu nggak tahu ya, kamu bisa nanyakan sama orang yang ada di mungkin komen di sana. Jadi aku nggak perlu untuk menjelaskan hal yang sebenarnya udah sering aku jelaskan ya. Dan ini untuk Aquarius, kalau kamu yang counseling personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk personal reading, counseling, spiritual, astrologi Vedic atau astrologi Hindu, dan juga personal reading menggunakan tarot. Oke. Jadi Aquarius, Jupiter nanti bakal transit di second house-nya kamu di pertengahan April, yaitu di Pisces. Oke. Ini bagi kalian yang mempunyai Jupiter di Pisces, kamu bisa berarti menjalani namanya Jupiter return gitu. Mungkin gak terlalu berdampak bagi kamu jika memang planet kamu prominennya bukan di Jupiter gitu. Namun kalau prominent planet kamu adalah Jupiter, kamu bisa merasakan dampaknya di sini besar gitu ya. Atau kamu bakal merasakan dampaknya justru di Saturn return ya kamu. Oke. Untuk Aquarius, ini masa yang bagus aku ngeliat dimana kamu bisa bertemu dengan seseorang ya baru dari tempat kerja, karir, yang bisa membuat kamu ngebuka hati kamu di sini untuk melihat hidup lebih baik, lebih baru ya. Seseorang yang membuka mata kamu untuk melihat kehidupan gak hanya tentang ya hidup bahagia, sakit, kecewa, namun lebih daripada itu semua. Entah bisa orang yang bisa menjadi calon suaminya kamu, atau memang seseorang yang layaknya seperti guru spiritual dalam hidup kamu, bisa jadi seperti itu ya. Seseorang yang memang, namun aku ngeliat lebih bisa ke arah suami di sini bagi kalian yang perempuan ya. Kenapa seperti itu ya? Karena memang Jupiter itu adalah merepresentasikan suami di astrologi Hindu ya. So untuk Aquarius sendiri, aku ngeliat karena Saturn bakal ada di first house-nya kamu di akhir April, beda tanggal aja ya. Di sini aku ngeliat ini bakal men-trigger situ komitmen untuk kamu. Jadi mungkin kamu bakal ngerasa perubahan drastis. Apa yang dulu kamu lihat percintaan itu seperti itu, kamu bakal melihatnya lebih praktis, lebih idealis, lebih dewasa dari sebelumnya. Kamu bakal meninggalkan hal-hal yang gak penting dalam hidup kamu. Kamu misalnya berhubungan dengan seseorang yang gak memberikan kamu apapun, yang pasti dulu kamu sulit untuk ngelepasin dia, kamu bakal bisa ngelepasin dia di sini. Aku ngeliat kamu bisa untuk real, kayak
oh ya udah, kalau dia nggak mau ya udah, aku nggak akan maksa, ya kita jalan masing-masing, dan never asking me for more gitu. Maksudnya jangan juga dia meminta aku untuk lebih gitu, karena dia sendiri tidak bisa memberikan apa-apa untuk aku gitu ya. Jadi memang untuk Aquarius sendiri energi itu bermain ya, karena memang Aquarius cerdas ya, pandai untuk melihat kehidupan ya, lebih bijak. Cuman terkadang memang bisa terjebak dalam pemikiran dan emosi dia yang terkadang sebenarnya nggak serve dia saat itu, nggak melayani dia saat itu ya. Dan Aquarius di sini aku ngelihat karena Saturn return di first house-nya kamu, memang masa ini untuk kamu lebih mengenal siapa diri kamu, orang sekitar kamu. Namun jangan terburu-buru ya. Memang ada komitmen, cuman ya apakah kamu benar-benar siap? Ibaratnya kalau baru melangkah, seperti orang bilang kamu nggak bisa menikahi orang yang baru kamu kenal, kasarnya gitu. Jadi kalau kamu baru mengenal seseorang, kenallah dia lebih dalam gitu ya. Jadi aku ingat ada yang komen kemarin, seharusnya dia bilang kalau seorang astrologer itu jangan menggunakan kata jangan atau apa bla bla bla. Di sini ya aku harus bilang, apapun yang aku katakan sebenarnya ya, mau menggunakan kata jangan ataupun kata tidak ya, itu sebenarnya tidak akan benar-benar berdampak atau men-trigger kamu kalau kamu gak punya sesuatu hal yang men-trigger di dalam diri kamu sih. Jadi mau aku ngomong apapun sebenarnya, kalau kamu bisa ngehandle diri kamu ya, karena apa yang terjadi, aku adalah orang yang berada di luar hubungan, saya berada di luar hidup kamu dan hubungan kamu dengan orang lain ya, dan aku tetap orang asing sih. Jadi apapun yang aku katakan sebenarnya tidak akan bermanfaat apapun kalau kamu nggak mengizinkan itu dalam hidup kamu sih. Jadi kembali lagi, kamu harus pahami siapa yang bertanggung jawab dalam hidup ini adalah kamu sendiri, yaitu diri kamu sendiri ya. So Aquarius, aku ngeliat kamu bakal memahami itu ya, dan ini bagus. Aku ngeliat seseorang yang jauh lebih dewasa, nggak mesti usianya jauh daripada kamu, bisa usianya muda daripada kamu, cuman dia jauh lebih dewasa ya, karena memang apa perjalanan hidupnya, bercatnya dia memang membuat dia harus dewasa lebih cepat daripada usianya. Oke, kita lihat oracle-nya. Untuk sorry ya, banyak kendaraan lewat. Untuk Aquarius, oke, ada all atau burung hantu. Dan ada book di sini. Oke. Lalu ada sun atau matahari, lalu ada tree atau growth, ada mice atau tikus, dan labirin sih. Kenapa aku bilang untuk tidak memaksakan di awal, walaupun misalnya kamu bertemu seseorang yang sesuai, karena ini kamu harus paham Saturn return bakal berlaku. Saturn masuk ke Aquarius, nanti bakal balik lagi ke Capricorn, lalu bakal balik lagi ke Aquarius, baru nanti pindah lagi ke Pisces, atau mungkin nanti dia sempat balik lagi, kan kita nggak tahu, itu memakan waktu 2 tahun lebih. So that's why kenapa aku bilang jangan dulu dipaksakan, karena dengan ada energi Saturn return dan Saturn retrograde di dalam dirinya kamu, apalagi kamu punya di bercat kamu punya Saturn retrograde, itu bakal memberikan dampak besar ya. Kamu mungkin asking, meminta sesuatu yang lebih yang belum saatnya untuk kamu gitu ya. Itulah kenapa di masa ini untuk lebih mengenal dia dulu,
untuk memaksakan harus gini sama-sama. Itulah kenapa saat seseorang memasuki, mungkin dia ngerasa udah dewasa, namun tiba-tiba masuk pernikahan dan ternyata dia menjalani Saturn return, dia bakal ada energi depresi, stres, ya, karena dia ngerasa udah cukup dewasa namun ternyata dia belum benar-benar siap dan dewasa, dan akhirnya mau lari, mau kabur kemanapun gak bisa, ya. So that's why itu aku bilang tadi untuk take your times, ya. Nggak apa-apa walaupun usia kamu misalnya udah lebih dari 30, ya, that's okay gitu. Enjoy your time, ya. Nggak ada yang memaksa kamu untuk buru-buru. Kalaupun ada, ingat siapapun yang memaksa itu adalah orang yang berada di luar diri kita. Jangan membiarkan orang lain untuk memvalidasi atau membuat mereka punya hak dalam hidupnya kamu, ya. So, kita lihat love oracle-nya. Labu baring dia. Okay. Dia ada emas, not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Okay. Seperti aku bilang tadi di awal, seseorang tidak akan pernah memperlihatkan siapa diri dia, gak akan pernah ngasih lihat apa perasaan dia. Jadi kalau kita menerka-nerka seseorang di awal, walaupun kamu udah mengenal dia bertahun-tahun pun, seseorang bisa untuk menutupi siapa diri dia. Jadi memang kamu harus dekat dengan seseorang benar-benar dari hati ke hati gitu, ya, dan tahu apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, bukan hanya dengan cuman tahu dia beberapa tahun kamu ngerasa sudah tahu dia. Itu seperti itu, no, ya. Karena banyak orang masih ngerasa dia udah berteman lama, cukup udah tahu dia itu siapa, ternyata enggak. Kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang masih cukup addiction, terobsesi, ya, untuk mengontrol keadaan, ya, dan masih cukup ngerasa enggak enough dengan diri dia sendiri, frustrated relationship, self-sabotage, fear of ego issue, jealousy, seseorang yang masih cemburu, ya, yang masih ngerasa masih muda, masih bisa memilih apapun yang dia mau, ya, dan dia ngerasa dia bisa dapatkan apapun yang dia mau, ya, dan itu pemikiran yang sangat narrow minded, ya. The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power, healthy choices, cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head, heart with a key, watching love, welcoming love, meeting the one, open your heart, waiting together, perfect. Oh my god. Aku nggak tahu kedengaran apa enggak ya, dari tadi banyak banget kendaraan lewat dan lewat lagi. Oh my god. Heart with a key. Dia seseorang yang masih menutup hati dia, entah dia menutupi hati dari kesakitan atau Aquarius, ya. Seorang aku ngerasa seseorang menutup hatinya untuk kamu, namun dia dekat sama orang lain, ya, ataupun, ya, kamu dekat dengan seseorang yang dia memang menutup hati dia untuk seseorang. Di sini ada dua opsi ini, ya. Jadi kamu gak akan pernah benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Dia benar-benar menginginkan seseorang dalam hidup dia saat ini, ya. Dan orang yang misalnya menginginkan kamu, ini energi kamu misalnya yang dia pikirkan, dia nggak ada di dekat kamu, maksudnya dia nggak ada dalam hidup kamu. Kalian benar-benar udah jalan masing-masing, happy dengan hidup kalian masing-masing, dan dia nggak pernah happy dalam hidupnya dia
dia masih depend banget tentang kamu, dia masih depend, maksudnya dia masih berharap sekali, masih tergantung sama kamu di sini. Aku ngelihat Aquarius ya, he needs you, dia butuh kamu di sini. Kan dia ngelihat kamu mengajarkan dia banyak hal tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kasih sayang yang gak pernah dia dapatin dari orang lain. Ya, dia gak pernah ngerasa cukup dengan diri dia sendiri, dia ngerasa kurang. Kalau dia dekat sama orang lain, dia ngerasa orang itu selalu kurang. Namun saat dia dekat sama kamu, dia ngerasa kamu itu cukup untuk dia, enough untuk dia. Ya, dan dia gak pernah ngerasa bosan dengan kamu. So dia butuh hal itu lagi. Namun dia tahu yang terbaik memang dia untuk menjauhi kamu, meninggalkan kamu. Namun akhirnya dia menyesali keputusannya dia. Ya, malah aku ngeliat dia mencari jalan untuk kembali. Saat dia tahu kamu membuka hati untuk orang lain, ada orang baru dalam hidup kamu, dia takut. So that's why dia kembali. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini ya. Aku nggak tahu suara aku masih kedengaran apa enggak. Aku ngerasa suara aku mau hilang ya. Cancer, wow. Ada energi Cancer kuat di sini. Energi Libra juga. Aquarius. Virgo. Energi Aquarius sendiri, lalu ada Venus. Love. Dan di depan memprediksi ada Leo. Si 7 house kamu adalah Leo di sini ya, Aquarius. Dia adalah tempat dimana kamu ngerasa bangga, ngerasa hebat dalam diri kamu. Kamu ngerasa bangga memiliki dia, dan kamu ingin terasa itu lagi karena kamu bangga ternyata kamu diberikan cinta, bisa ngerasakan cinta, bisa ngerasakan kasih sayang ya, dari seseorang yang misalnya di mata kamu atau di mata dia itu kamu perfect banget. Namun ada energi yang memang mengkhianati di sini, udah meninggalkan gitu aja ya. So pesan semesta untuk kamu berhubungan dengan dia, let it be. Maksudnya ya, kalau dia memang ingin pergi, biarkan dia pergi. Kalau dia ingin kembali, ya biarkan dia kembali. Namun kalau kamu tidak mau menerima, it's up to you ya. Dan bukan lagi masalahnya untuk kamu judging atau kamu menilai dia baik, dia buruk, aku benar, dia salah. No ya, ini tentang spiritualisme, untuk kamu memahami apapun yang udah terjadi memang harus terjadi, mau itu benar ataupun salah ya, karena apapun yang udah terjadi nggak akan bisa kita ganggu gugat sih. Mau kamu marah, mau kamu ngerasa kecewa, kamu nggak salah di sini, tetap hal ini udah terjadi. Mau kamu maksa ke aku, marah ke aku, it's already happen, mau gimana ya. Okay, so that's it. Hidungku udah gatal banget. Okay. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.